warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Maulana Husada MPD. Saya guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 36 Jakarta, Kecamatan Pulau Gadung, Kota Jakarta Timur. Pada kesempatan hari ini, Senin 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 dengan materi mengonstruksi resensi buku novel pada kelas 11 SMA. Nah, lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya pembelajaran yang telah saya laksanakan bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya siswa Bapak di kelas 11 IPS 2? Baik, kita semangati dulu ya. Walaupun kondisi siang, tetapi kita harus semangat seperti layaknya pagi hari. Semangat pagi. Terima kasih energi yang positifnya. Sebelum memulai, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu ya pembelajaran kita, aturan-aturannya seperti apa. Ya, alhamdulillah kamera sudah baik, sudah bagus. Dan apakah suara Bapak terdengar? Jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Dan nanti ketika saat diskusi atau sesi tanya jawab, mohon sebutkan nama terlebih dahulu ya dan aktif merespon temannya. Cukup jelas? Jelas, Pak. Bapak absen dulu ya. Yang pertama, Dinda hadir? Hadir, Pak. Baik. Berikutnya Kezia Agrarianti. Hadir, Pak. Revalina hadir. Zahra Maskar Hadir, Pak. Mau beli di pastikan sudah mengisi kehadiran juga di Google Classroom. Sebelumnya Bapak sudah memberikan informasi di WhatsApp group ya untuk daftar hadir Senin 19 Juli 2021. Ya, sudah ada 4 orang yang mengisi kehadiran. Di antaranya 3 hadir dan 1 sedang izin, dan sisanya belum ada kabar. Zahra selaku ketua kelas bisa menghubungi teman-temannya agar segera bergabung. Baik, Bapak punya pantun, ada yang mau dengar? Supaya pembelajaran kita lebih semangat. Rajin olahraga, badan jadi kuat. Semoga Ananda sehat dan tetap semangat. Silakan ketua kelas Zahra untuk memimpin doa pada siang hari ini. Mari teman-teman, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas doa dan kesungguhannya. Semoga dengan doa kita bisa menjadi lebih mudah dan pembelajaran kita menjadi lebih bermakna. Ya, apakah kalian masih ingat materi kita yang dibahas pada materi sebelumnya? Silakan. Saya Zahra ingin menjawab. Materi yang dibahas itu yang pertama ada struktur teks resensi, yaitu ada orientasi, ringkasan, analisis dan evaluasi, dan rekomendasi atau penegasan ulang. Oke, bagus, lengkap ya, dan masih ingat. Kemudian kita gali lebih dalam lagi ya. Untuk materi identitas dalam resensi itu ada di struktur apa? orientasi, Pak. Oke, ya, masih baru ingat ya. Jadi untuk materi identitas novel itu ada di struktur orientasi. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan atau kualitas novel ada di materi mana strukturnya? Saya Kezia mau jawab. Untuk kelebihan dan kekurangan novel itu ada di struktur analisis ya, ya kan? Dan penilaian. Oke. Ya, bagus. Kemudian kalau kelayakan novel dan saran-sarannya itu ada di materi mana strukturnya? Saya Zahra mau menjawab, itu ada di rekomendasi atau penegasan ulang.
Oke, baik ya. Mudah-mudahan dengan materi yang sudah kita bahas ini akan berkaitan tentunya dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu mengenai mengonstruksi novel. Kemudian di mana saja biasanya kita menemukan suatu resensi novel? Di koran, di majalah, terus di blog, di internet, di artikel-artikel juga, Pak. Oke, baik ya. Menurut kalian ya, mengapa kita perlu mempelajari teks resensi? Saya Dinda mau izin menjawab. Mungkin resensi memang penting karena untuk merekomendasikan buku itu kelayakannya untuk siapa, apakah remaja atau anak-anak atau orang tua. Jadi bisa mungkin untuk siapa saja ditujukan atau kelayakannya atau tidak, Pak. Itu saja dari saya. Terima kasih. Bagus. Jadi bisa tahu ya sasaran pembacanya siapa saja. Ya. Dan Bapak tambahkan juga, jadi untuk dalam resensi ini karena sifatnya menimbang dan kualitas buku, ya kita harus tahu tentang gambaran kualitasnya seperti itu. Ya, kemudian bisa juga menyumbangkan masukan kepada penulis tersebut. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan untuk materi pada pembelajaran kali ini, yaitu mengonstruksi teks resensi. Ya, materi ini di kelas 11 SMA semester genap. Dan untuk kita bisa lihat di sini ya, ada contoh bagaimana tampilan resensi yang tadi disebutkan oleh Kezia ada di suatu majalah, di suatu koran, artikel ya. Di sini kita bisa lihat bagian apa ini disebutnya? Cover, Pak. Ya, bagian cover atau sampul buku ya. Kemudian kita bisa lihat juga di sini ada judul resensi ya, cara agar sukses dan bahagia. Sementara judul bukunya adalah Sekali Hidup Sepenuh Hati. Nah, beda ya. Jadi nanti kalian harus bisa menuliskan judul resensi dari judul buku novel tersebut. Nah, di sini juga ada bagian judul, penulis, penerbit, cetakan tebal ya. Ini merupakan bagian apa tadi? Identitas. Identitas, dan tentunya ada analisis serta penilaian di sini juga ya. Nah, inilah secara garis besar contoh tampilan resensi. Baik, kita lanjutkan ke kompetensi dasarnya. Untuk KD materi kita, yakni KD 4.17, yaitu mengonstruksi sebuah resensi dari buku kumpulan cerita pendek atau novel yang sudah dibaca. Nah, mengonstruksi ini ya berasal dari kata konstruk, artinya susunan. Jadi kita akan menyusun sebuah resensi ya, tentunya dari buku kumpulan cerpen atau novel. Nah, pada kesempatan kali ini ya yang kita akan bahas adalah berfokus pada novel. Mudah-mudahan sudah selesai novelnya dibaca ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu memerinci unsur-unsur keunggulan dan kelemahan dari novel yang dibaca. Yang kedua, merancang kerangka teks resensi dari novel yang dibaca berdasarkan struktur bagian. Dan yang ketiga, menyusun teks resensi. Dan yang keempat, menyunting teks resensi berdasarkan struktur dan kebahasaan. Nah, kegiatan pada kesempatan kali ini yaitu pada aktivitas 1 dan 2. Sementara pada aktivitas 3 dan 4 ya ini akan pada pertemuan selanjutnya. Nah, nanti kita akan mengecek ya apakah tujuan pembelajaran kita tercapai pada akhir pembelajaran. Sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Baik. Nah, kita lanjutkan. Ya, selain KD dan tujuan pembelajaran, kita juga perlu mengetahui bagaimana penilaian suatu kegiatan proyek. Jadi pembelajaran kita ini ya masuk kategori penilaian proyek. Nah, apa itu penilaian proyek? Ya. Nah, penilaian proyek ini didasarkan pada kegiatan yang memiliki tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan laporan proyek itu sendiri. Nah, apa saja ada di perencanaan? Kita bisa lihat di sini ya, dimulai dari persiapan alat dan bahan, kemudian judul resensi, kemudian memerinci keunggulan dan kelemahan, serta merancang kerangkanya. Ini merupakan tahap perencanaan.
Namun Bapak berikan tips untuk judul resensi bisa diakhirkan saja. Kemudian di nomor 2 ya, pelaksanaan itu apa saja? Yang pertama ada sistematika penulisan resensi, ketepatan isi struktur teks, ketepatan kaidah kebahasaan, serta ketepatan penulisan ejaan bahasa Indonesia, yaitu kata baku serta tanda baca. Dan yang terakhir, kalian juga harus memberikan suatu laporan ya dari aktivitas perencanaan pelaksanaan tersebut, yaitu dengan mengumpulkan laporan secara tepat waktu dan mempresentasikannya. Ya, ini ada nilai-nilainya. Kemudian skornya ya, yang 4 baik sekali, kemudian 3 baik, cukup, dan kurang. Oke, untuk penilaian proyek bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Nah, kegiatan kita untuk proyeknya dialokasikan waktunya adalah 5 hari. Bapak yakin siswa Bapak ya bisa untuk memberikan karya yang terbaik. Nah, bagaimana dengan penilaian sikapnya? Nah, sikap-sikap yang perlu kalian tunjukkan dalam pembelajaran kita, yaitu yang pertama adalah religius. Nah, kita tadi sudah mengawali kegiatan dengan berdoa, dan yang kedua bersikap jujur. Jujur di sini dalam arti karya yang kalian buat ya berdasarkan karya sendiri. Kemudian yang ketiga, rasa ingin tahu. Di sini kalian harus bersikap kritis terhadap informasi yang ada dalam novel. Jadi harus menunjukkan keingintahuan yang tinggi. Dan yang keempat yaitu bersikap tanggung jawab, terutama dalam pengumpulan, terutama dalam pelaporan dengan maksimal. Kita bisa ngecek dulu. Nah, di sini ada poin-poinnya ya untuk penilaian sikap ya, termasuk mengucapkan salam, kemudian di sini ada menyapa temannya, kemudian ada rasa ingin tahu ya, bisa berupa memperdalam dan meluaskan suatu ilmu yang dipelajari. Di sini jujur bisa dari hati, perkataan dan perbuatan, dan tanggung jawab bisa dari kesadaran belajar. Oke, mudah-mudahan ini menjadi kebudayaan ya. Selanjutnya, sudahkah kalian menentukan novelnya yang akan dijadikan resensi? Sudah, Pak. Sudah. Dinda, novelnya apa? Untuk saya, novel yang akan saya resensi itu berjudul Dear Nathan, Pak. Kemudian Reva, Lina? Saya Gis and An, Pak. Gis and An. Baik. Kezia, novelnya apa yang akan diresensi? I Love You, Pak. Dari Indonesia? Iya, dari Indonesia. Oke. Zara Maskar? Dari Si Bocah Tengil, Pak. Oke, dari Bocah. Bagi seluruhnya novel Indonesia, betul ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, nanti kita akan cari tahu dalam video ya bagaimana sih jika novel yang diresensi adalah novel terjemahan. Apa saja yang harus kita lakukan? Ya, pernah nggak merasa ketika sudah membaca kita justru terlupa gitu dan ingin kembali ke halaman sebelumnya? Pernah? Pernah. Pernah ya. Nah, ini menjadi kendala juga dalam membaca. Ya, mudah-mudahan setelah menyaksikan video stimulasi, maka pemahaman kita dalam mempelajari cara-cara meresensi novel ya itu menjadi lebih mudah. Untuk menguatkan pemahaman kalian ya, kita menyaksikan suatu video. Video ini akan Bapak putar 1 kali, tentunya berkaitan dengan bagaimana kita dalam meresensi buku. Oke, siap ya menyaksikan videonya? Hai semua, kali ini aku akan menjelaskan cara mudah untuk meresensi buku. Buku merupakan jendela dunia. Dengan membaca buku, kita bisa mendapat banyak ilmu pengetahuan. Selain itu, membaca juga dapat meningkatkan kualitas memori kita. Nah, selesai membaca, kita dapat mengapresiasi buku dengan cara meresensinya. Berikut cara mudah untuk meresensi buku. Alat yang dibutuhkan adalah novel, kertas, sticky note, dan pensil. Pilihlah buku yang mau kamu baca dan resensi. Bacalah buku dengan santai dan jangan terburu-buru. Nikmati alur yang sudah dibuat oleh penulis. Tandai dengan sticky note bagian-bagian yang menurutmu penting.
Isilah identitas buku seperti judul, penulis, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan harga. Apabila kamu ingin meresensi buku terbitan luar negeri, jangan lupa sertakan juga penerjemahnya. Setelah itu, buatlah sinopsisnya, yaitu ringkasan seluruh cerita. Sesudah itu, buatlah penilaian tentang keunggulan dan kekurangan buku yang kamu baca. Terakhir, buatlah rekomendasi tentang buku yang kalian baca. Bagian ini biasanya berisi alasan mengapa buku tersebut perlu dibaca atau dinikmati. Sangat mudah bukan? Jadi, silakan dicoba. Dan jangan lupa, buatlah judul resensi yang menarik untuk dibaca oleh semua orang. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dalam video ini. Dadah! Sudah disaksikan videonya ya. Video dengan judul apa tadi? Atau video berkaitan apa? Silakan. Saya Reva akan menjawab. Itu tadi video tentang cara meresensi buku. Baik ya, kita akan berdiskusi sedikit ya tentang video tadi. Ya, menurut kalian ya dari video tadi ya, manfaat apa yang diperoleh dari membaca buku? Silakan, boleh bergantian. Saya Zahra ingin menjawab. Manfaatnya untuk menambah ilmu dan wawasan dan melatih ketelitian. Oke, jadi penting ya membaca buku tersebut ya. Baik, membuka wawasan juga ya, karena buku adalah jendela dunia ya, karena kita merasa haus akan ilmu. Kemudian dalam resensi, alat-alat apa saja yang dibutuhkan? Silakan. Nama saya Dinda izin menjawab. Alat-alatnya itu ada 4, yaitu novel, kemudian kertas untuk menulisnya, kemudian sticky notes untuk menandai bagian-bagian yang penting, dan kemudian ada pensil untuk menulisnya. Terima kasih. Oke, bagus ya pemahamannya. Apakah alat dan bahan tadi sesuai dengan yang digunakan oleh Dinda sendiri? Iya, Pak. Oke, ya sudah sesuai ya. Baik. Kemudian bagaimana langkah-langkah dalam meresensi nih? Yang pertama tadi kita bagaimana? Memilih buku yang akan dibaca, Pak. Nah, pasti ya memilih buku yang dibaca dan harus tuntas dalam membacanya. Bagus. Kemudian jangan lupa tadi juga kalian penting ya menandai bagian-bagian itu ya, bisa dengan alat seperti kertas tadi ya, atau langsung dituliskan saja. Setelah identitas tadi ya, maka yang ditulis apa lagi? Setelah mengisi identitas, Setelah mengisi identitas, kita menulis sinopsis bukunya. Selanjutnya ada penilaian kelebihan dan kekurangan, lalu rekomendasi. Oke, bagus ya. Terima kasih pemahamannya dari video tadi. Jadi sudah siap dalam meresensi novel kali ini? Siap? Sudah, Pak. Oke, siap ya, semangat. Dan sebelumnya ya Bapak sudah membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Mari kita simak terlebih dahulu lembar kerjanya seperti apa dan apakah sudah ada yang mengisinya nih. Kita akan cek ya. Di kelas bahasa sudah Bapak bagikan, selain daftar hadir, ada diskusi, ada materi juga ya. Di sini ada lembar kerja peserta didik. Nah, ini lembar kerjanya. Baik, kegiatan 1 memerinci keunggulan dan kelemahan teks resensi novel ya, dan kegiatan 2-nya merancang kerangka teks resensi. Nah, ini sudah ada LKP-nya di sini, kalian tinggal klik ya. Sudah ada KD-nya yaitu 4.17 mengonstruksi teks resensi dari novel yang dibaca. Nah, di sini tujuannya adalah peserta didik mampu memerinci keunggulan dan kelemahan dari novel yang dibaca, merancang kerangka teks resensi novel, menyusun teks resensi novel, dan menyunting teks resensi. Dan diperhatikan untuk mengisi identitas ya. Di sini ada petunjuk belajar juga ya, seperti apa yang harus kalian lakukan. Kemudian di sini ada penjelasan berkaitan dengan keunggulan dan kelemahan novel. Dan kegiatan 2 yaitu merancang kerangkanya, yaitu ada struktur orientasi, ringkasan, analisis, dan rekomendasi. Dan di sini juga Bapak cantumkan jadwal proyek ya yang sudah kita sepakati ya, ada 5 hari dan di sini bisa
diperjelas ya. Yang pertama, kalian sudah berhasil menentukan novel yang dibaca, kemudian membaca buku novel dengan teknik HQ3R, nanti akan Bapak jelaskan. Kemudian memerinci keunggulan dan kelemahan novel yang dibaca, ya, merancang perangkat teks referensi. Nah, ini adalah kegiatan kita yang pertama. Dan selanjutnya sampai tahap selesai ya, kalian bisa mempublikasikan juga. Bapak coba kalian bisa melaporkan hasil bacaannya. Silakan kita rincikan dulu keunggulan dan kelemahan novel yang dibaca. Dari siapa yang bersedia? Zahra, siap? Bisa, Pak. Novelnya masih ada? Oh. Oh ya, ditunjukkan covernya. Keunggulan novel yang saya baca itu bisa dibaca oleh semua kalangan umur, terus berkaitan dengan permasalahan pribadi, isinya banyak mengandung humor, jadi menarik. Oke, terus kemudian ada sisi kelemahannya tidak? Kelemahannya ada. Covernya kurang menarik karena warna yang dipakai kurang bervariasi, cuma putih gini aja, Pak. Apakah sepakat Reva, Dinda, Kezia, cover dari novel yang dibaca Zahra kurang menarik? Iya, Pak. Sepakat, Pak. Terima kasih Zahra sudah melaporkan dan dilengkapi lagi ya. Kemudian Reva bisa melaporkan hasil bacaannya. Baik, silakan Reva. Untuk dari temanya itu saya termasuk keunggulan karena temanya sangat pas untuk remaja zaman sekarang, banyaknya sesuai dengan kehidupan nyata remaja masa kini. Jadi isi ceritanya tuh menarik, jadi nggak bosan. Terus untuk alurnya itu termasuk keunggulan juga karena itu alurnya itu maju sehingga ceritanya dijelasin secara detail dari awal hingga akhir. Jadi pembaca nggak perlu bingung lagi untuk baca-baca ulang lagi, jadi udah ngerti maju. Terus kalau pentokohannya itu termasuk kelemahan karena tokoh di dalam novel ini banyak yang tidak terlalu jelas ditampilkan watak dan sifatnya. Jadi pembaca kurang bisa memahami, kurang bisa mendalami peran tokoh-tokohnya. Kalau latar termasuk keunggulan karena latar yang ditampilkan cukup membuat pembaca seolah-olah sedang berada di situasi tersebut karena bisa membawa suasana pembaca ke dalam novel. Kalau gaya penceritaan atau bahasa pengarang termasuk kelemahan karena banyak kata-kata yang puitis dan menggunakan kata kiasan sehingga bagi yang tidak mencari tahu lebih lanjut tidak bisa mengerti apa maksud kalimat dalam novel tersebut. Ya, boleh. Pesan dan amanatnya bagaimana? Pesan dan amanatnya termasuk keunggulan karena amanat yang tersampaikan cukup jelas dan membawa banyak pesan moral bagi pembaca. Untuk ilustrasinya, kelemahan. Ilustrasi dalam buku ini kurang menarik dan kurang mengilustrasikan tentang isi cerita di dalam novel ini. Boleh sambil ditunjukkan novelnya ada? Oke, Gis and An. Jadi ilustrasinya kurang menarik ya. Iya, ini. Bagaimana? Sepakat? Sepakat, Pak. Ada kesamaan ya? Ada kesamaan dengan Zahra juga ya. Baik, terima kasih informasinya. Ya, menarik. Ada yang ingin bertanya pada analisis Zahra dan Reva? Sudah lengkap? Silakan boleh ditanggapi. Sudah, Pak. Udah, Pak, udah lengkap. Sudah ya. Untuk LKPD-nya, untuk Zahra sudah mengisi belum? Sudah, Pak. Boleh ditayangkan sebagai contoh saja supaya teman-temannya bisa mengikuti seperti apa pekerjaan yang sudah diisi melalui LKPD. Silakan Zahra, sekilas saja. Ya. Saya Zahra akan menjelaskan analisis dan penilaian novel saya. Yang pertama itu ada keunggulan. Keunggulan yang pertama, novel ini bisa dibaca oleh semua kalangan umur. Yang kedua, novel ini berkaitan dengan permasalahan yang sering dihadapi di kehidupan nyata. Yang ketiga, novel ini memiliki cerita yang sangat menarik karena banyak mengandung humor. Yang keempat, novel ini memiliki banyak amanat dan pesan yang dapat diambil oleh pembaca. Kelemahan dari novel ini, cover novel yang kurang menarik karena warna yang digunakan kurang bervariasi. Terus yang kedua, bahan kertas novel cukup tipis sehingga kertas mudah sobek. Yang ketiga, untuk pembaca yang kurang menyukai banyak gambar di novel, mungkin kekurangannya ada pada terlalu banyak gambar di dalam novel. Informasinya lengkap ya. Ada tanggapan? Terima kasih Zahra. Kita beri aplaus dulu. Sudah mempresentasikan dengan baik ya. Nah, setelah keunggulan dan kelemahan novel yang sudah dirincikan, maka kegiatan selanjutnya sesuai dengan LKPD tadi adalah
kita menyusun kerangka. Nah, seperti apa kerangkanya? Nah, di sini ada struktur orientasi, ringkasan, analisis dan penilaian, serta rekomendasi. Nah, tugas kalian adalah menuliskan informasi-informasi dalam novel. Nah, ini contohnya ya. Jadi dikembangkan judulnya seperti apa, ilustrasinya, identitas, kemudian sinopsisnya, sampai pada tadi penilaian keunggulan sudah dibahas ya, dan rekomendasi. Ada yang ingin membahas untuk identitas novel seperti apa sih? Saya mau coba jawab, Pak. Perkenalkan, nama saya Dinda. Saya menjelaskan identitas resensi dan novel yang saya baca adalah Dear Nathan. Judulnya adalah Dear Nathan, penulisnya adalah Eriska Febriani. Penerbitnya itu dari Best Media, tahun terbitnya 2016, dan jumlah halamannya adalah 520 halaman. Terima kasih. Baik, untuk tadi sebagaimana yang di video, kalaupun novelnya itu terjemahan ya, maka kita perlu menuliskan apa di bagian identitas? Penerjemahnya, Pak, nama penerjemah. Oke, nama penerjemah ya, bagus. Kemudian tadi informasi sinopsis perlu dibahas nih. Ada yang bisa menceritakan kembali sinopsis novel yang sudah dibaca? Silakan. Saya akan membaca ini, Pak. Baik, silakan, Reva. Sinopsisnya, ringkasannya. Jadi ini ceritanya tentang N, dia menduduki bangku 3 SMP, sedangkan Gis itu alumni dari SMP tersebut. Mereka dipertemukan di dalam sebuah pensi sekolah. Dari situ pun Gis yang terkenal dingin, dia mulai bersikap perhatian dan hanya N satu-satunya perempuan yang dapat meluluhkan hatinya. Mereka pun semakin dekat tiap harinya dan saling bertemu satu sama lain layaknya sepasang orang yang sedang berada dalam masa pendekatan. Namun masalah mulai muncul ketika Gis lulus SMA dan ingin melanjutkan kuliahnya di Berlin. Ia tidak memberitahu N secara langsung. Setelah ia diterima di Berlin, N sangat sedih dan kecewa karena tidak mendapat kabar apapun dari Gis. Setelah bertahun-tahun, N hanya bisa menunggu kedatangan Gis. Walaupun ada kehadiran Raka, sahabatnya, ia tidak bisa membalas perasaan sahabatnya tersebut karena yang masih ada di dalam pikiran hati N hanyalah seorang Gis. Gis datang memberi kejutan dengan tiba-tiba dan langsung memeluk N yang selama 3 tahun tidak pernah bertemu. Mereka pun menghabiskan waktu bersama setelah bertahun-tahun tidak bertemu. Hingga sedih melanda mereka kembali, Gis yang pergi kembali ke Berlin membuat N sangat sedih dan kecewa. Ia meyakinkan dirinya bahwa Gis pasti akan kembali. Terima kasih Reva atas pemaparan sinopsisnya ya. Nanti diisi di LKPD ya. Kemudian bagaimana kelayakan novel dari novel yang sudah dibaca? Izia bisa? Bisa, Pak. Silakan. Novelnya apa? Dari novel yang saya baca itu novelnya judulnya I Love You. Novel ini kan bercerita tentang kehidupan kayak percintaan di masa remaja gitu. Jadi untuk kelayakan kalau menurut analisis saya sebenarnya ini layak dibaca. Tapi mungkin hanya untuk anak-anak remaja aja yang udah umur-umuran remaja, bukan umur-umur yang masih 10 tahun ke bawah. Untuk bahasa juga bahasa yang digunakan bahasa baik, bahasa baku, dan bahasa sehari-hari, tidak mengandung bahasa-bahasa yang kasar atau sulit dimengerti. Jadi dari aspek kelayakan menurut saya layak dibaca. Baik ya, untuk percintaannya masih positif ya. Oke, bagus ya, mudah-mudahan menginspirasi. Ya, kita coba lanjutkan kembali. Ini jadwal proyeknya ya, menyusun teks resensi novel. Tadi sudah Bapak paparkan di LKPD ya. Nah, untuk SQ3R, apa itu SQ3R? SQ3R merupakan suatu teknik membaca ya, yaitu dimulai dari tahapan pertama survei, yaitu memeriksa. Nah, di tahap ini ya, kalian harus memeriksa kelengkapan unsur-unsur dalam novel tersebut, yang mana bisa dijadikan bahan atau informasi dalam meresensi ya. Kemudian tahapan yang kedua yaitu key atau question ya. Kalian bisa membuat pertanyaan terkait informasi apa yang ingin dicari. Misalnya bagaimana tema dalam novel tersebut, bagaimana kelebihan dan kekurangannya, layak atau tidak untuk dibaca, dan seterusnya. Kemudian di tahap yang ketiga yaitu read, yaitu kalian harus membaca secara intensif dan harus bisa mempunyai target berapa lama kalian membaca. Kemudian tahapan keempat itu recite, yaitu membaca kembali. Nah, dalam tahapan ini kalian akan mengecek informasi-informasi
dan juga menjawab dari pertanyaan yang sudah disusun pada tab question. Dan pada tab review, kalian meninjau ulang secara keseluruhan. Apakah informasinya sudah lengkap? Apakah jawaban-jawabannya sudah cukup untuk dijadikan bahan dalam resensi? Seperti itu tahapan HQ3R ya. Mudah-mudahan bisa dipraktikkan dalam tugas mengonstruksi teks resensi novel ini. Bapak buka sesi tanya jawab sebelum kita nanti akan melanjutkan dengan ice breaking atau ada quiz. Saya Kezia mau nanya Pak. Ya, silakan. Kadang kan dalam resensi novel itu kita meresensi apa novel-novel yang kita suka gitu kan Pak. Kira-kira bagaimana cara agar kita bisa meresensi novel secara objektif? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana cara kita menilai novel ya dengan objektif? Kita harus tahu dulu objektif itu apa ya. Baik, silakan Bapak beri kesempatan dulu anak-anak yang siap menjawab. Silakan. Nama saya Dina Juliarti Sebuah yang menjawab pertanyaan dari Kezia. Mungkin saya hanya menambahkan penilaian itu melalui struktur teks resensinya apakah lengkap atau tidak, berupa orientasi, analisis, sinopsis dan lain-lainnya. Dan juga kaidah kebahasannya apakah baku atau tidak, apakah ada mengandung kata-kata kasarnya. Itu saja menurut saya Pak. Terima kasih. Oke, jadi mengecek kelengkapan struktur dan bahasanya ya. Atau ada tanggapan yang berbeda, boleh? Silakan ditanggapi. Oke, Bapak kasih clue-nya ya. Ya, dalam menilai suatu novel, apakah kita hanya fokus pada aspek-aspek keunggulannya saja? Tidak, Pak. Tidak ya. Jadi bagaimana, Reva? Kita harus melihat dari kelemahan bukunya juga. Dari situ maka bisa lebih objektif atau tidak? Bisa ya, karena dalam resensi ini adalah penilaian yang atau istilahnya menimbang suatu buku atau kualitas. Seperti itu, Kezia, bisa dipahami? Bisa Pak. Informasinya. Terima kasih kembali. Silakan, ada pertanyaan lagi? Nanti dalam kesempatan lain ada pertanyaan bisa mengajukan ataupun bisa menghubungi Bapak dan juga berdiskusi di Google Classroom ya. Baik, kita akan coba bermain. Ada permainan interaktif untuk melatih kepekaan logika kita. Siap, Kezia, Reva, Dinda, dan Zara? Siapa? Siap ya. Jadi permainan ini mengasah logika kita. Tentunya dalam meresensi novel juga berkaitan. Kita perlu logika berpikir yang baik. Ya, silakan bisa akses www.kahoot.it. Ada 5 pertanyaan yang akan Bapak bagikan. Ya, silakan masuk melalui kode PIN-nya 5854278. Sudah semua lengkap, kita akan mulai. Di sini ada pertanyaan. Nah, kalian perlu menjawab pertanyaan ini. Saya mempunyai 3 apel. Jika kamu mengambil 2 buah dari saya, berapa apel yang kamu punya? Pilihannya ada 1, 2, 3, dan 4. Oke, jawabannya adalah 2. Oke, bisa berikan alasan? Karena orang yang ngambil itu cuma ngambil 2 Pak. 2. Jadi yang memang ditanyakan adalah yang mengambil ya? Yang dia punya 2. Oke, betul sekali. Kita lanjutkan ke berikutnya. Siapakah peringkat pertama? Wow, ada Reva. Jadi tidak cukup hanya tepat ya, tetapi juga harus cepat. Double point. Nah, kalian harus bisa menjawab. Jika ada 12 ikan dan setengah dari mereka tenggelam, berapa banyak yang tersisa? Ya, ada yang menjawab 6 dan ada juga yang menjawab 12. Kita simak dulu pertanyaannya sekali lagi ya. Hewan apa yang dimaksud? Ikan. Dan apakah mereka bisa tenggelam? Tidak. Berikutnya, sebuah kereta api listrik bergerak ke utara dengan kecepatan 100 mph. Ke arah mana asapnya berhembus? Silakan. Baik, ada yang menjawab selatan. Baik, pertanyaan Bapak, kereta apa yang dimaksud? Kereta listrik. Kereta api listrik. Apakah ada kaitannya dengan asap? Tidak. Ya, oke, kita lihat pemimpinnya. Boleh di screenshot hasilnya. Siapa peringkat pertama? Peringkat 3 jatuh oleh Reva, peringkat 2 oleh Zara, dan siapakah dia? Peringkat 1. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Dinda. Oke, bagaimana kuisnya? Sudah mulai
kembali bangkit lagi energinya? Sudah, Pak. Apa yang bisa kita pelajari dari kuis tadi? Mungkin harus teliti, Pak, untuk soalnya. Dari kuis tadi bagaimana cara? Sama Pak, harus teliti sih. Oke, senang dengan kuisnya? Senang Pak. Oke, menarik ya. Baik, jadi kita belajar bagaimana dari kuis tadi adalah tentang logika, ya, logika berpikir, ya. Di dalam resensi tidak bisa kita mengambil sebagian saja, kemudian tidak bisa mengambil satu sisi saja, tetapi harus kedua-duanya, maka disebut dengan objektif. Dan harus tepat juga kita punya landasannya, bisa memberikan kutipan novelnya seperti itu. Baik, kita sudah selesai pembelajaran, kita akan simpulkan materi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, langkah-langkah dalam resensi buku. Memilih buku yang akan diresensi, terus kedua, baca buku, terus menandai bagian-bagian yang penting dengan sticky notes, lalu bisa mulai tulis di atas buku, sinopsis, dan menulis kelebihan kekurangan, dan terakhir rekomendasi. Oke, bagus, lengkap sekali. Kemudian kita belajar juga mengenai teknik apa tadi? Ada yang masih ingat? SQ3R, Pak. Ya, apa S-nya yang pertama? Survei, Pak. Q-nya itu question, 3R-nya itu read, recite, dan review, Pak. Recite. Nah, itu bisa kamu terapkan di teknik membacanya ya. Kemudian sikap apa nih yang harus kita butuhkan dalam resensi buku? Yang pertama itu ada ketelitian mengulas terhadap sebuah karya. Yang kedua, rasa ingin tahu yang tinggi. Itu dalam menganalisis informasi kita harus punya rasa ingin tahu yang tinggi. Lalu jujur dalam proses menyusun resensi, sama bertanggung jawab dalam pengumpulan tugas proyek. Baik ya, jadi ada ketelitian, kemudian rasa ingin tahu yang tinggi, jujur, dan bertanggung jawab. Nah, mudah-mudahan ini bisa diterapkan dalam pembelajaran, tidak hanya resensi, tetapi juga materi yang lain. Dan Bapak sedikit menambahkan bahwa resensi ini tidak hanya dalam bentuk buku saja, tetapi bisa juga seiring perkembangan zaman, itu resensi bisa dalam bentuk film, sebuah lagu, pertunjukan drama. Jadi menarik sekali mempelajari resensi, dan sekali lagi manfaat apa nih yang bisa kita peroleh dari pembelajaran hari ini dengan meresensi buku? Apa manfaatnya? Apa manfaat dari meresensi buku itu? Yang pertama, kita jadi melatih skill kita bagaimana cara menganalisis dan bagaimana cara menuliskannya dalam bentuk resensi. Kemudian bagaimana kita harus teliti, dan juga bagaimana kita berbicara harus baku di dalam resensi supaya orang yang membaca resensi kita yang ingin mencari tentang buku itu menjadi mengerti dengan baik, Pak. Mengerti dan juga tertarik begitu ya. Baik, bagus. Kemudian ya, kesimpulannya ingin Bapak tambahkan bahwa hal-hal yang harus kita perhatikan dalam menulis resensi, yang pertama yaitu sistematika teks resensi, ya, di dalamnya berisi unsur-unsur resensi yang harus kita ketahui. Dan yang kedua, alat dan bahan resensi. Dan yang ketiga, ketepatan isi strukturnya harus secara urut dan lengkap, dan kebahasannya harus tepat, serta teknik membaca menggunakan SQ3R tadi dan teknik meresensinya. Ya, di teknik resensi kalian bisa memanfaatkan sumber-sumber dari resensi yang sudah ada. Kemudian untuk refleksi, apakah sekarang kalian sudah mampu menjelaskan keunggulan dan kelemahan buku? Sudah, Pak. Sudah. Kemudian apakah sudah mampu merancang kerangka teks resensi? Sudah, Pak. Sudah. Dan terakhir, apakah sudah mampu membuat sinopsis buku? Sudah, Pak. Oke, baik. Jadi, apakah pembelajaran kita sudah tercapai? Sudah, Pak. Sudah, baik ya. Nanti kita tinggal melengkapi pada agenda berikutnya, yaitu menyusun teks resensi dan juga menyunting ya. Silakan memberikan komentar terhadap pembelajaran kita hari ini terkait adakah kesulitan atau kendala dalam pelaksanaan mengonstruksi teks resensi novel. Kalau dari saya, mungkin tidak ada ya Pak, karena mungkin sudah jelas Bapak juga memaparkan materinya melalui share screen. Dan juga penjelasannya juga sudah cukup baik bagi saya juga sudah mengerti. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Dinda. Kemudian yang lainnya? mungkin kalau kendala saya Pak, pas lagi nyusun kerangka sih, kayak pas lagi nulis sinopsis kayak bingung gitu Pak mau ceritainnya kayak gimana gitu, soalnya kan terlalu banyak ceritanya jadi bingung buat ringkasnya. Ya, Dinda mau menanggapi dalam membuat sinopsis? Sesuai yang tadi dijelaskan di video, bagian-bagian yang pentingnya ditandai dengan sticky notes. Mungkin ntar kita review lagi seperti rumus membaca SQ3R-nya, kita review lagi baru kita tulis ulang bagian-bagian pentingnya. Terima kasih.
bagus ya, informasi yang menarik. Seperti itu Reva, jadi informasi penting, kemudian pencatatan dibantu dengan ada penanda ya, penanda khusus ya, supaya mendapatkan garis besar sinopsis cerita. Kita sudah selesai pembelajaran. Nah, tugas selanjutnya kalian bisa mengisi LKPD di Google Classroom ya, melanjutkan sampai tuntas dan diperhatikan juga tenggat waktunya. Kemudian apa saja yang ingin Bapak berikan rekomendasi? Yang pertama ya, kita bisa mengunjungi perpustakaan di DKI Jakarta, ada Perpusnas, ada Perpus Kemdikbud, Perpus Daerah dan Perpus Umum ya, tapi tetap melaksanakan 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Baik, ada yang pernah ke Perpusnas? Baik, Bapak akhiri kegiatan kita dengan pantun kembali, boleh? Boleh, Pak. Baik ya, sebagai pantun penutup, membeli sarung dan baju lebaran untuk dipakai di hari raya. Mari kita junjung bahasa persatuan, bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Oke, baik. Silakan Zahra memimpin doa penutup. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah berkenan hadir dan Bapak ucapkan sampai jumpa di pertemuan yang mendatang. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat ya, tetap berkarya untuk menghasilkan produk-produk yang luar biasa, tentunya dalam bahasa Indonesia. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Salam literasi. Terima kasih, Pak.